Kita coba. Dia itu gampang hancur gitu ya bernya. Iya. Nggak keras kayak kembang goyang yang pakai tepung. Tepungnya bukan tepung mokaf. Iya. Kembang goyang ini tuh berbeda. Jadi lebih identiknya bukan kembang goyang biasa, lebih kepada cookies. Jadi saya lebih membranding ini adalah Batavian cookies. Kalau dibilang ini iseng, enggak. Yang penting kita tuh fokus. Yeah. Jadi saya benar-benar orang banyak yang lain, saya tidak. Jadi benar-benar saya kulik kembang goyang itu. Saya ingin menampilkan mau makan kembang goyang ya harus ningnong. Okay. Kembang goyang ya ningnong yang ada di pikiran setiap orang. Syukur-syukur kembang goyang ya ningnong, nggak ada kembang goyang yang lain. Halo Sobat UMKM, bertemu lagi dengan saya Viola di UMKM Talks. Hari ini kita berkunjung ke rumah produksi salah satu binaan UMKM Batch 3 kelompok reguler. Mari kita sapa Bu Ningsih selaku owner Ningnong. Halo, salam kenal, saya Ibu Setia Ningsih, owner Ningnong makanan Betawi jadul yang berada di Ciputat, Tangerang Selatan. Oke, kita langsung bisa lihat ya teman-teman, ada produk kembang goyang. Yang unik ini adalah memang kembang goyang ini bentuknya kecil-kecil, jadi one bite, sekali gigitan kita langsung hap gitu ya Bu ya. Bisa dikonsumsi di mana aja. Teman-teman, jadi ini salah satu produk unggulannya, kembang goyang, yang kita mau bahas nih ulik-ulik. Gimana sih Bu awal mula tercetus kembang goyang? Sebenarnya awalnya usaha saya itu bukan makanan kering kembang goyang. Bukan kembang goyang awalnya? Iya, awalnya itu hantaran Betawi, lebih kepada hantaran Betawi. Betawi. Jadi ada kue-kue basah gitu. Contoh kue basahnya itu kayak gimana Bu? Misalnya kayak wajik, uli, terus ada bolu batik. Tapi semua pakai tepung mokaf. Berarti semua memang jajanan basah pasar gitu ya, khas Betawi gitu. Iya. Oke, kita ngomongin Betawi. Ini Ningnong makanan Betawi jadul. Iya. Apakah Ibu orang Betawi asli? Kebetulan ibu saya orang Betawi, terus saya juga dari lahir di sini. Sebenarnya ada darah Jawa sih sedikit. Oh, darah Jawa. Tapi udah nggak bisa bahasa Jawa, Mbak. Tapi lidahnya lidah Betawi gitu iya, ya? Lebih ininya sih Betawi ya, karena saya selalu membranding diri saya tuh Betawi. Orang Betawi gitu. Nah, makanan basah yang tadi Ibu bilang itu pertama kali bisnis di tahun berapa? Awalnya di 2019. Nah, kalau yang kembang goyang ini di 2020. 2019, ini 2020. Berarti pas pandemi ini baru terbentuk gitu ya? Ya, jadi kan pas pandemi itu ya bukan kita bersyukur dengan adanya pandemi ya. Jadi justru dengan adanya pandemi itu kita lebih bisa mengeksplor, kita belajar lagi. Mungkin sebagian orang itu waktu di rumah itu bingung, nggak tahu ya, mau ngapain. Nah, justru saya di situ malah belajar banyak karena ada pelatihan online, ada pembekalan, ya pokoknya semua kita harus beradaptasi dengan pelatihan online. Nah, itu saya mengikuti banyak sekali pelatihan dengan di masa Berarti pandemi. kembang goyang ini memang terbentuk dari pelatihan atau memang punya resep rahasia keluarga gitu? Sebetulnya ada kembang goyang semua orang bisa bikin ya. Iya. Itu makanan yang memang sudah dari zaman jadul dulu ya. Jadi, hampir di seluruh Nusantara kenal kembang goyang walau dengan nama yang berbeda-beda ya. Jadi menurut saya pasti semua orang bisa buat. Tapi kalau untuk mokaf ini sendiri memang ada beberapa try and error, saya mencoba menginovasi bahan bakunya. Berarti ini terbuat dari tepung mokaf? Iya, modification of cassava flour. Jadi modifikasi dari tepung singkong. Oh, jadi ini lebih sehat dari tepung biasanya ya Bu ya? Insya Allah seperti itu. Terus jadi, ini katanya gluten free? Iya. Sebenarnya keunggulan dari gluten free itu apa sih Bu untuk orang-orang yang mungkin memang nggak bisa makan tepung biasa? Menurut saya sih yang sepahaman saya ya Mbak ya, mohon maaf kalau salah. Jadi orang tuh ada yang lebih cepat cerna di lambungnya. Nah, kalau gluten free itu berarti kan dia lebih cepat cerna. Kalau
yang non gluten itu mungkin lebih lambat dicerna, sehingga ada beberapa orang yang memang tidak bisa mengkonsumsi itu, akhirnya jadi timbul rasa begah ya. Oh iya iya. Apa ya, kayak semacam asam lambung naik gitu katanya jadi ya. memang ini lebih cepat cerna. Makanya mungkin orang-orang diet itu makannya tepungnya khusus gitu ya. Berarti ini bisa buat orang-orang diet yang nggak mau gendut, ataupun bahkan orang diet yang makannya terpilih-pilih, ini bisa banget ya Bu buat jadi cemilan ya. Dan ini juga Mbak, istilahnya kalau orang Jawa bilang tuh apa ya, semploan. Apa itu Bu semploan? One bite kecil. Kecil langsung hap gitu. Walaupun perempuan itu kan identiknya dengan cantik ya. Iya. Jadi dia kalau makan kan nggak mau membuka. Jadi kayak nggak gitu, nggak perlu tetap cantik makannya. Cemilan cewek-cewek lah ini mah. Nggak usah khawatir, pokoknya tetap cantik. Berarti nama Ningnong, kalau nama Ningnong sendiri ini apa karena nama Ibu Ningsih, Ningnong, atau ada nama dibalik nama Ningnongnya, ada apa kesannya Bu? Itu sebenarnya nggak sengaja juga sih. Nggak sengaja. Jadi kayak bunyi bel sepeda ya. Ningnong gitu kan, bel. Iya, jadi apa tuh, Ning itu kebetulan kependekan nama saya tuh Ningsih. Kalau Nong itu kan orang Banten biasanya kalau manggil anak perempuan itu dengan panggilan Nong. Kalau orang Jawa tuh misalnya Nduk gitu. Kayak Neng gitu ya? Iya betul. Kalau orang Banten tuh bilangnya Nong. Nong. Iya. Karena Ibu tinggal di daerah sini kali ya, Banten. Iya. Kan kok Ning Neng kan aneh. Jadi Ning Nong gitu. Iya. Nah, kita boleh ini kali ya, kita unboxing produknya. Silakan dicoba Mbak. Kita coba. Dia itu gampang hancur gitu ya bernya. Iya. Nggak keras kayak kembang goyang yang pakai tepungnya bukan tepung mokaf. Iya. Dan nggak sakit di gusi Mbak. Lebih halus. Iya. Tapi Bu, keunggulan lainnya selain pakai tepung mokaf itu apa? Saya menginovasi bentuk jadi itu tadi one bite, jadi agak kekinian biar anak-anak milenial tuh kepingin taunya lebih apa sih kembang goyang. Kan mereka biasanya kembang goyang itu sesuatu yang butuh effort loh Mbak mengerjakannya. Iya. Sudah cantik, sudah bagus, dia sudah bentuknya ini, ternyata makannya harus dipecah-pecahin. Itu rasanya gimana ya? Sakitnya tuh di sini. Jadi capek dibelah-belah lagi. Iya, jadi kita udah bikin bagus, ternyata malah dihancur-hancurin kan. Nah, gimana caranya supaya dia tampilannya tetap cantik? Saya buat itu tadi one bite, dan ada beberapa varian rasa yang memang kekinian. Iya, jadi ada original wijen hitam. Wijen hitam itu kan pasti lebih kandungannya lebih daripada yang wijen putih. Dan ada untuk anak-anak milenial itu ada yang coklat dan kopi. Jadi rasanya lebih variatif. Iya. Dan untuk varian kopi dan coklat itu saya melakukan ini Mbak, semacam pengisian Google Form gitu. Apa yang diminta sama mereka itu untuk varian rasa dan jadi berdasarkan survei buat anak-anak muda. Betul, iya. Nah, Ibu nyebut anak milenial, anak muda. Apakah target pasar Ibu itu anak muda? Sebetulnya target pasar saya adalah wanita yang memang usianya itu dari 35 tahun sampai 50 ya. Nah, tanpa disadari karena perluasan pasar itu terjadi karena varian baru itu. Jadi ada segmen, ada segmen-segmennya. Iya, jadi terpecah-pecah lagi. Akhirnya alhamdulillah terciptalah segmen baru setelah adanya varian rasa yang baru itu. Tapi apakah langsung awal mula kembang goyang ini langsung yang one bite yang kecil? Iya, enggak, itu setelah beberapa gini, kepikirannya awalnya gini. Saya punya adik ya, adik kandung saya sendiri nih ya. Setiap di mobilnya tuh ribet, gak boleh berantakan, gak boleh makan, gak boleh ini. Nah kan aku merasa orang laki itu lebih sayang mobilnya ya, daripada kita lapar loh, macet. Mobil nggak boleh kotor. Dan akhirnya aku kepikiran, kenapa nggak membuat yang sekali hap, makanan gitu. langsung hap yang mudah. Akhirnya dari situ saya
buat itu. Awalnya belum populer ya di tahun 2018-19 itu tentang cetakan yang kecil. Nah itu baru setelah di tahun 2020 itu perizinan lengkap baru saya launching. Itu 2000 berapa? 20. 2020. Udah lengkap masuk di retailnya. Jadi sudah try and error-nya tuh hampir setahun, Mbak. Wah, jadi 2020 baru tercetus bisnis kembang goyang, terus juga tuh langsung dilengkapin ya. Iya. Nah, kita mau nanya proses sejarah dari awal 2020 sampai 2004 sekarang. Apakah nih Ningnong ini ada jatuh bangunnya? Boleh dong Bu ceritain ke teman-teman UMKM? Aduh, kayak judul lagu. Iya, jatuh bangun. Pasti ya Mbak ya, setiap usaha itu punya apa ya? Up and down. Iya, jadi ya kita memang harus tetap melewati karena itu pasti ada proses yang akan kita lewati untuk membuat kita itu mau terus atau stop sampai di sini gitu ya. Jadi menurut saya pasti semua orang tuh punya cerita-cerita unik di setiap usaha mereka. Ya, pasti. Berarti dari 2020 bangun kembang goyang Ningnong ini, terus sampai Ibu kenapa langsung kayak udah deh ini bisnis yang mau ditetapin, mau dijalanin, terus sampai dibuat tuh semua syarat-syarat lengkapnya. Pasti kan ada ini bakal cuan nggak ya, ini bisa bertahan nggak ya dengan bisnis ini? Gini Mbak, jadi saya awalnya ya iseng juga ya, karena kan setiap orang itu, apalagi di Indonesia, cemilan itu bukan hanya buat asupan ya. Iya. Kadang-kadang kita butuh cemilan itu buat merekatkan hubungan, buat kebersamaan. Jadi lebih kepada apa ya momennya kalau cemilan itu kebersamaan. Jadi saya kepingin itu kok ini kayaknya cemilan ini semakin lama setiap tahun tuh bukan menurun loh permintaannya. Meningkat terus. Meningkat. Ya? Jadi itu beberapa kali saya baca di Google, saya kulik juga. Permintaan cemilan itu bukan makin menurun setiap tahunnya, justru makin meningkat. Nah, saya ingin cemilan ini bukan hanya sekedar dia lewat terus booming hilang. Kenapa saya mengangkatnya cemilan jadul? Saya ingin anak-anak zaman sekarang tuh tetap tahu bahwa Indonesia tuh kaya banget, malah jadi dari makanan, dari budaya. Nah, saya berusaha melestarikan kebudayaannya lewat makanan. Jadi saya kepengen anak-anak ini tuh tahu bahwa Indonesia tuh punya kue yang unik, yang namanya terinspirasi dari hiasan pengantin Jawa, iya kan, goyang-goyang. Jadi dari situ namanya. Iya, baru tahu saya. Nah, kembang goyang, saya pikir emang ada bentuknya kembang gitu. Terus dibuatnya digoyang-goyangin gitu, enggak ya? Jadi ini dulu itu ada apa sih, kalau pengantin itu ada yang bunga-bunga yang di kepala tuh hiasannya. Itu kan goyang-goyang. Nah itu terinspirasi dari situ nama aslinya kembang goyang itu. Iya. Pengetahuan baru ya teman-teman. Baru tahu nama kembang goyang itu dari situ asalnya. Iya. Nah jadi menurut saya kenapa enggak ditampilkan sesuatu yang istimewa buat makanan yang memang unik ini. Kan biasanya cuma ada di hari raya, Lebaran. Kita nggak pernah ketemu makanan kembang goyang ini selain hari raya. Dulu itu susah. Jadi saya kepingin setiap orang kapanpun dia perlu kembang goyang, kepingin apakah kita bisa menahan kangen, dulu ternyata punya memori ini loh, pengen kembang goyang ini ke rumah nenek apa, tiba-tiba dia keingetan. Nah di Ningnong itu ready to eat, jadi silakan ready stock kapan aja. Jadi maksudnya Ningnong ini ingin menciptakan produk yang bisa menemani di seluruh momen. Kebersamaan sama keluarga, bisa makan di mana aja gitu ya Bu. Tapi kan ya Bu, sebenarnya makanan snack itu banyak sekarang. Kalau kita anak-anak muda nih, cemilan jadul tuh kayak bisa lah, ya udah kita cuma nyobain tuh sekelibet aja nyobain gitu. Apakah bisa jadi memang peneman makan sehari-hari makanan cemilan ini gitu? Jadi gini ya Mbak Viola ya, jadi kenapa saya merasakan ini ada kemajuan setelah dari 2020 sampai sekarang itu dilihat dari omset, pemasaran, ada peningkatan yang sangat signifikan. Jadi kalau dibilang ini iseng, enggak, yang penting kita tuh fokus. Jadi saya benar-benar orang
banyak yang lain saya tidak. Jadi benar-benar saya kulik kembang goyang itu. Saya ingin menampilkan mau makan kembang goyang ya harus ningnong. Kembang goyang ya ningnong yang ada di pikiran setiap orang. Syukur-syukur kembang goyang ya ningnong, nggak ada kembang goyang yang lain. Jadi saya berusaha kepingin menciptakan nggak ada lagi selain ningnong, yang lain terserah gitu. Jadi 4 tahun ini saya benar-benar semuanya saya banyaklah saya berguru dengan salah satunya dengan SML binaan Sinarmas. Jadi saya berasa bersyukur sekali dengan Sinarmas ini, itu banyak sekali yang saya dapatkan gitu ya. Jadi usaha ini akan besar kok kalau kita ketemu mentor yang tepat. Kita terus belajar. Dan mau belajar terus. Berarti dilihat kelihatan teman-teman ya, kalau Bu Ningsih dari awal terbentuk bisnis ini fokusnya tuh udah langsung kembang goyang, yang pengen kembang goyang itu bisa menemani anak-anak muda, fokus gitu, bisnisnya mau dibawa kemana gitu ya Bu ya. Iya, jadi malah sekarang yang hantaran itu malah PO. Oh, masih tetap ada? Ada, tapi malah kurang jalan. Jadi malah yang ininya brandnya jadi ningnong kembang goyang. Nggak apa, berarti nanti jadi produk baru. Tadi Ibu juga mention pelatihan di SMA UMKM Center. Ibu ini salah satu binaan batch 3 kemarin yang mengikuti pelatihan. Gimana Bu perasaannya sebelum dan setelah mengikuti pelatihan ini? Luar biasa Mbak. Luar biasa banget. Ya istilahnya gini ya, emak-emak loh. Jadi untuk anak muda yang zaman sekarang, kalau mau buka usaha itu nggak harus selalu dia bapak ibunya sudah pengusaha terus dia harus punya usaha, enggak. Saya itu bukan orang yang punya basic hobi masak. Jadi saya tidak hobi masak, saya cuman hobinya makan. Sesuai bentuk badannya. Nah di situ jadi kalau untuk anak muda yang pengen punya usaha, semua itu sebenarnya bisa dipelajari. Jadi kita harus tahu di mana tempat kita belajar yang memang tidak mengulang kesalahan. Jadi kan kita pasti punya mentor-mentor tuh di pelatihan-pelatihan seperti ini gitu ya. Banyak banget yang saya dapat di Sinarmas ini. Saya merasa punya keluarga baru. Selain dosen-dosennya yang mentor-mentornya yang keren. Aduh, sebenarnya udah mau nyerah Mbak, tapi mama harus bisa. Harus berusaha dong Bu. Aku gak mau kalah. Tapi background Bu Ningsih ini apakah tadi Bu bilang gak suka masak, hobinya suka jalan-jalan. Tapi untuk resep dari si kembang goyang ini, Ibu tadi juga bilang bukan resep keluarga gitu. Bukan. Jadi apa nih Bu, kembang goyang ini mau diarahkan kayak ini resep keluarga, ini resep sehat. Arahnya kemana? Jadi gini ya, kebetulan, jadi semua serba kebetulan ya. Iya, kebetulan semua. Jadi ada konsumen yang memang pernah tetangga itu saya tawarin kok nggak boleh nggak boleh makan sembarangan. Tanda tanya dong di Kenapa ya? Nggak boleh sembarangan. Padahal kan ini makanannya kita juga makan, bukannya ini. Oh ternyata memang dia tidak boleh sembarangan makan yang diproses dengan tepung yang tidak sesuai sama ini ya. Ternyata dia memang ada alergi tertentu. Nah di situ akhirnya aku tanya. Nah dia yang awalnya mengenalkan dengan tepung mokaf, akhirnya saya try and error sampai jadilah resep yang sekarang. Itu kalau dibilang nggak terhitung yang saya buang berapa ininya. Jadi kalau orang bilang usaha ini udah jangan lihat yang sekarangnya gitu, maksudnya pasti nggak sedikit yang saya buang itu, bermangkok-mangkok adonan yang saya buang pasti banyak banget. Jadi terciptanya sekarang Dari 2020 kira-kira nih Bu, itu prosesnya berapa lama untuk trial error produk? Hampir setahun ya, karena itu kan karena saya kepingin memuaskan pelanggan itu bahwa kembang goyang ini tuh berbeda. Jadi lebih identiknya bukan kembang goyang biasa, lebih kepada cookies. Jadi saya lebih membrandingnya ini adalah Batavian cookies. Istilahnya ini sudah layak loh, seperti yang dengan merek-merek yang ini, karena dia sudah mempergunakan bahan bakunya yang juga tidak biasa, pilihan. Jadi ya bahan baku berkualitas. Iya, jadi istilahnya
udah bukan sekedar cemilan, sudah dikatakan layak dikatakan cookies. Misalnya Batavia, saya lebih membrandingnya adalah Batavian cookies. Kita ngomongin pelatihan Bu sekarang. Kemarin ini Bu, Ibu juga tadi bilang luar biasa SMA UMKM Center. Nah, teori materi apa yang kemarin Ibu pelajari itu yang paling susah? Hitung-hitungan ya Mbak, aku nggak suka hitung-hitungan. Kelihatan Bu, nggak suka hitung-hitungan. Jadi padahal justru yang paling berkesan itu adalah saya paling suka tuh branding. Kenapa? Karena mentornya juga saya suka dan ilmunya itu saya suka karena mungkin di situ passion saya ya, karena memang saya basicnya adalah orang marketing. Passionnya memang suka pemasaran gitu jadi, ya. Kalau pelajaran giliran materinya Om branding tuh aku paling excited banget. Pokoknya apa ya? Itulah saya gitu. Itulah saya harus mengeksplor apa lagi nih gitu. Pokoknya justru saya tuh paling tertarik di branding itu. Yang paling suka berarti pelajaran Om Branding Paruji. Iya. Yang paling sulit itu materinya Bu Dani. Hitung-hitungan. Kenapa Bu? Apa karena ngitung HPP itu sulit Bu? Bukan, justru gini loh. UMKM itu identik dengan apa ya? Semua dikerjain sendiri. Iya. Nah, jadi dengan Bu Dani itu sebetulnya nanti diarahkan kita akan bisa usaha kita ini tetap berjalan dengan kita apa ya? Oh, ini kesini gitu loh. Jadi kita dilatih usaha ini untuk besar. Iya. Jadi pas usaha ini besar, nantinya kita udah nggak kaget. Kita sudah tahu dari kecil, dari yang kecil kita sudah. Iya. Ya intinya cuma bertahap. Iya, karena kaget. Atau ternyata seperti itu gitu loh. Oh, sebetulnya kalau udah dijalanin itu justru yang membantu, karena misalnya kayak saya sekarang udah masuk di retail. Iya. Nah itu ini hari ini berapa proses, berapa yang rusak, kenapa bisa rusak? Ini kalau diterusin terus kan nanti bisa rugi, bisa nggak diperlukan? Oh ternyata semua itu diperhitungkan ya Bu, detail-detailnya. Ternyata semua itu bisa dihitung, jangan cuma nggak tahu. Cuman ngitung tambah-tambahan aja. Itu secara jujur ya, tidak saya dapatkan di pelatihan yang dilaksanakan di dinas. Jadi di Sinarmas ini saya mendapatkan pelatihan yang memang benar-benar dikulik dari A sampai Z. Beneran, serius. Jadi di sini kita tuh wow gitu loh. Saya merasa setelah ini dari Sinarmas ya memang sesuai. Karena mereka lebih kepada produktivitas yang ditekankan. Jadi ternyata kalau dengan satu orang segini, kenapa nggak dibikin 2 orang dengan segini? Ternyata setelah dihitung, itu bisa menghemat segini %. Nah itu yang kita nggak ngerti sebagai UMKM. Nggak tahu. Iya, nggak tahu. Yang penting jual, dapat duit, clear, judulnya laku. Kebanyakan UMKM seperti itu sih Bu, ya, belum terlalu detail. Itu yang harus dirubah. Karena itu tidak kita dapatkan kalau kita tidak belajar tentang produktivitas. Iya. Ya itu di Sinarmas itu kebetulan saya sudah mendapatkan tentang produktivitas, tapi cuma sedikit. Nah di Sinarmas itu lebih lebih dikulik lagi, lebih belajar lagi. Jadi kalau menurut saya kemarin itu yang sangat membantu untuk perkembangan bisnis saya. Yang paling itu yang saya dari nol ya pelajaran dengan Bu Dani. Iya. Hitung-hitungan semua dihitung ya Bu ya. Udah gitu dalam keadaan cengeng. Nah ngomong-ngomong Bu, tadi Ibu ngomong retail, berarti udah masuk kemana aja Bu Ningnong ini? Ada di gerai oleh-oleh di Tangerang Selatan, terus ada di GS Pressmart, ada di groceries yang Alam Sutra dan Bintaro, terus ada di beberapa koperasi, toko-toko yang ada ininya di Jakarta juga udah ada pemasarannya. Berarti udah masuk Ningnong. Iya. Terus tadi Ibu juga bilang Ningnong ini sebelum sudah mengikuti pelatihan itu udah ada perubahan ini ya Bu ya. Berarti omset apakah naik terus? Alhamdulillah. Setidaknya kita tahu ini kesalahannya UMKM adalah menganggap remeh pencatatan. Iya betul. Pembukuan semuanya ya yang penting. Pokoknya gini loh Mbak. Yang penting terjual. Misalnya kita ke toples ini kan 1 hilang. Tapi kalau 10 kita nggak perhatiin, nah itu kan uang di situ. Iya. Nah itu yang sering dilalaikan sama kami. Berarti berpengaruh terhadap proses produksi ya Bu ya. Sangat, semua dicatat. Perhitungan juga sekarang lebih aware sama hitung-hitungan. Bu Ningsih juga. Pastinya. Omset naik. Amin. Lebih berkembang produksinya. Semoga lebih baik lagi ke depannya. Amin.
Oke Bu, kan teman-teman UMKM di rumah nih banyak banget yang mau merintis UMKM. Nah boleh dong Bu kasih pesan buat teman-teman di rumah yang gimana sih kita harus mulai memperjuangkan UMKM membentuk bisnis itu seperti apa? Kalau menurut saya gini ya, pada saat ini pemerintah sangat memperhatikan UMKM. Yeah. Sangat disayangkan kalau memang ini kita anggap usaha yang cuma biasa aja. Jadi menurut saya kalau mau punya usaha yang bagus dan belajarnya di Sinar Maslen. Itu udah pasti karena kita akan dibimbing dari A sampai Z yang benar-benar kita tuh nggak ngerti. Jadi nggak perlu juga kita belajar, mungkin kalau di tempat kuliah, bangku kuliah kita belajarnya lama ya Mbak. Di situ kita belajar 1 semester, 8 semester terus diikuti. Nah, diikuti. Di situ kita diajarin semua lengkap ya, dari pemasaran, branding produk, pencatatan semua proses produksi, hal-hal yang detail itu semua diajarkan. Terus juga ada tugas setiap minggunya ya Bu? Ya itu sih sudah harus pasti dikerjain. Soalnya gini, kalau sesuatu yang cuma diomongin aja nggak diaplikasikan itu menurut saya cuman omong doang. Iya, karena harus dipaksa. Kalau kita mau besar itu adanya dari diri kita sendiri. Berarti harus yakin, memaksakan diri. Yang penting itu sesuai tujuan yang kita mau gitu. Ya, dan itu kemauan itu ya adanya di diri kita. Apa sih sebenarnya tujuan kita bikin usaha ini tuh apa? Kembali lagi ke situ. Jadi kalau Mbak bilang tadi di awal ada jatuh bangunnya banyak, ya di situ. Jadi pada saat saya jatuh, Allah mempertemukan dengan banyak orang baik. Nah disitulah akhirnya saya bisa bangkit lagi. Intinya dari ini semua pasti proses ini memang harus kita lewatin. Akan ada yang mengiringi kita kok, kita nggak akan sendirian. Oke. Pasti tujuan baik ketemu orang baik juga teman-teman. Tinggal bulatkan tekad buat membentuk sesuatu biar itu kita perjuangkan sama-sama dengan teman-teman yang kita temui juga ya pasti ya Bu. Ya, karena circle itu juga sangat mempengaruhi. Oke, kalau gitu boleh dipromosikan ke teman-teman UMKM sosial media Ningnong maupun marketplace yang dimiliki. Saya harus cerita nih? Boleh. Promo nih ya? Promo dong. Halo teman-teman, saya Ibu Setianingsih ya, tapi orang lebih mengenal dengan sebutan Ningnong. Silahkan follow Instagram saya. Kita saling follow, kita saling support sebagai pelaku UMKM. Ningnong Kembang Goyang, Ningnong_Kembang Goyang atau Kembang Goyang Ningnong Shop. Itu ada satu lagi yang khusus buat untuk produk. Di situ bisa teman-teman lihat, saya suka sharing bagaimana kegiatan saya selama menjalankan usaha ini. Di situ juga pelatihan-pelatihan yang selalu saya ikuti, fasilitas-fasilitas yang didapat dari pemerintah, juga kegiatan dengan Sinar Maslen. Di sini pastinya sangat bermanfaat karena kita harus terus belajar. Dimanapun pokoknya never stop learning. Kita harus terus belajar. Itu yang akan membuat kita semakin maju ke depannya. Terima kasih. Oke, teman-teman jangan lupa di follow Instagramnya SML UMKM Center dan jangan lupa subscribe YouTube-nya CSR Sinar Maslen. Kalau gitu, see you on the next episode teman-teman. Bye-bye.